Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ulas sedikit praktikum kita minggu yang lalu, bahwa kita mempelajari modulasi AM DSB FC ya, FC, AM DSB SC, AM SSB, kemudian AM SSB kompleks. Tujuannya adalah untuk memahami masing-masing modulasi ini. Karena ini maksudnya ini yang mau kita gunakan SSB, ini D-nya tidak ada ya. AM SSB dan AM SSB kompleks. Karena ini akan kita gunakan nanti untuk multiplex. Oke, percobaan yang pertama yang saya lakukan adalah bahwa ini adalah AM DSB FC yang kita bangkitkan dengan bentuk persamaan yang ketiga, yaitu jumlahan dari sinyal carrier dengan sinyal lower sideband dan sinyal upper sideband. Ini yang sudah kita turunkan di semester lalu. Kemudian persamaan ini ketika kita plot hasilnya adalah ini. Dan ini adalah bentuk spektrumnya. Jadi ada frekuensi carrier, upper side frekuensi, dan lower side frekuensi. Nah, AM DSB SC adalah double sideband suppressed carrier atau carriernya ditekan. Jadi kalau ditekan sehingga hilang komponen carriernya, maka sinyal termodulasinya menjadi ini. Nah, kali ini kita gunakan persamaan. Dari persamaan ini, komponen carriernya ini kita hapus, sehingga untuk sinyal ini adalah sinyal AM DSB SC. Sedangkan melewatkan salah satu sidebandnya kita sebut ya sinyal sideband. Kalau ini kita lewatkan adalah upper sidebandnya. Ini. Dan ini adalah tampilannya. Karena sinyalnya tunggal, maka sekarang sinyalnya adalah sebuah sinyal dengan amplitudo konstan, yaitu M per 2 AC max. Frekuensinya adalah FC tambah FM. Nah, kemudian coba dilihat, ini adalah sebuah sinyal tunggal. Nah, untuk mendapatkan sinyal informasi dari sini, maka sinyal SSB harus dikalikan lagi dengan sinyal carrier. Jadi nanti akan kita tunjukkan bahwa di demodulator SSB butuh carrier recovery untuk mendapatkan sinyal carrier agar bisa kita kalikan lagi dengan sinyal SSB. Hasilnya adalah ini, adalah sinyal SSB, kemudian ada sinyal carrier yang sama digunakan waktu modulasi. Kemudian ketika kedua sinyal ini dikalikan, maka kita dapatkan sinyal yang biru ini. Yang merah ini sengaja sinyal informasi asli kita plotkan untuk menunjukkan bahwa hasilnya adalah, hasil perkaliannya adalah sinyal dengan frekuensi informasi, tetapi masih bercampur dengan sebuah frekuensi lain akibat perkalian ini. Jadi ada frekuensi sekitar 18 Hz kalau contoh ini, pada sinyal kita adalah ini 3 kHz ya. Ya, 3 kilo. Nah, ketika ini difilter, maka akan kita dapatkan sinyal informasi. Oke, jadi seperti itu, bahwa memungkinkan mendapatkan sinyal informasi dari sinyal SSB. Nah, sekarang kita melihat sinyal SSB kompleks. Sinyal kompleks adalah sinyal yang mempunyai lebih dari satu komponen sinyal atau frekuensi. Kali ini kita contohkan, inilah FM1, ini AM2 harusnya, AM2 sin 2 VFM2, AM3 sin 2 VFM3. Ini kita jumlahkan, ini dia sinyalnya. Dan di domain frekuensi dapat kita lihat ada 3 buah sinyal dengan amplitudo yang berbeda dan frekuensi yang juga berbeda. Kemudian ini adalah sinyal carrier yang akan kita gunakan nanti untuk proses demodulasi ya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa ingat ini tadi adalah komponen upper sideband untuk frekuensi tunggal tadi ya, ini komponen upper sideband. Nah, untuk mensimulasikan AM SSB kompleks ya berarti kita harus jumlahkan juga beberapa FC dengan sinyal kompleksnya. FC FM1 ini harusnya adalah FC tambah FM1, FC tambah FM2, FC tambah FM3, ini sekarang koleksi ini FM2 harusnya. Maka akan kita dapatkan sinyal SSB kompleks. Jadi sinyal SSB dengan 3 sinyal informasi. Nah, karena sinyalnya sekarang 3 dengan amplitudo yang berbeda, sudah tentu amplitudonya tidak lagi konstan. Sama kali ini kan tadi konstan ya, karena dia frekuensi tunggal, sehingga sidebandnya adalah satu frekuensi tunggal dengan amplitudo M AC max per 2. Kali ini tentu jumlahnya adalah ya karena ada 3 amplitudo yang berbeda, tentu M ini akan berbeda-beda juga, sehingga hasil jumlahan dari ketiga sinyal kompleks ketika kita bentuk dalam bentuk SSB juga menghasilkan amplitudo yang berbeda. Nah, kemudian dengan cara yang sama, sinyal SSB ini akan kita kalikan dengan sinyal carrier untuk mendapatkan hasil demodulasinya. Nah, ini adalah sinyal SSB kompleks, kita kalikan dengan sinyal carrier, maka sama, ada sinyal frekuensi informasi, kemudian ini adalah sisa frekuensi tinggi hasil perkaliannya. Jadi ini sinyal yang warna biru, mengandung frekuensi informasi, tetapi masih ada frekuensi yang lebih tinggi. Nah, ini ketika kita filter, maka akan kita dapatkan sinyal informasi yang diinginkan. Nah, ini harus dikoreksi. Ini gambarnya salah, ini sudah kita tampilkan di MATLAB. Oke, ini.
Nah, ini harusnya sama ya. Jadi adalah sinyal, ini adalah persamaan AM DSB FC. Ini. Kemudian kita hilangkan sinyal kesalahan kita di modul ini adalah. Nah, di sini sebenarnya ada frekuensi bayangannya ya. Jadi kalau kita lihat ini. Nah, ini ada image-nya. Ini harus dihilangkan dulu. Jadi karena ini tidak dihilangkan, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini ketika kita sudah buang ini, maka sinyalnya sama dengan untuk sinyal SSB tunggal. Dimana untuk SSB tunggal kita sudah tunjukkan bahwa sinyal informasinya amplitude maksimumnya sama dengan bagian atas dan minimumnya ini. Nah, sama dengan ini. Ini adalah sinyal AM DSB SC yang kita ambil dari menghilangkan komponen carrier ini. Prosesnya sama. Ini adalah kita menghilangkan bayangan, kemudian ini adalah menghilangkan carrier-nya. Jadi kali ini saya tutup. Maka sinyalnya tetap AM DSB FC. Ini kenapa hilang? Karena amplitudonya terlalu carrier-nya cukup besar sehingga tidak nampak sinyal. Oke, ini sebelum carrier-nya kita ini sama dengan oke, ini adalah AM DSB FC sebelum ini. Ketika ini kita filter, kita kembalikan lagi. Oke, ini dia AM DSB FC, AM DSB FC suppress carrier. Nah, kemudian ketika ini kita filter, maka kita dapatkan sinyal SSB kompleks dengan sinyal suara. Dapat kita lihat amplitudenya tidak konstan, kemudian juga tidak sama dengan sinyal informasi. Nah, dia memang jumlahan dari FC tambah FM1, FC tambah FM2, FC tambah FM3, dan seterusnya. Kemudian ketika jadi ada dua cara untuk mendapatkan sinyal SSB, yaitu kita juga dapat menampilkan sinyal SSB dengan mengalihkan langsung sinyal informasi dengan sinyal carrier. Konsep dari balance modulator ya. Jadi balance modulator sudah dijelaskan di teori. Ini adalah balance modulator. Jadi prinsipnya kita mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carrier. Silakan dilihat lagi ini. Adalah balance modulator dan ini yang kita simulasikan. Nah, kemudian untuk ini adalah untuk sinyal kompleks. Ini sinyal ini dikalikan dengan ini, maka dapatkan sinyal AM DSB SC suppressed carrier. Ini programnya. Ini sinyal carrier, sinyal informasi, maka ini adalah dengan menggunakan balance modulator. Kalau yang tadi kita dapatkan dari AM DSB FC, kemudian kita tekan carrier-nya. Selanjutnya ini adalah proses demodulasi. Nah, sebenarnya ini kita tunjukkan juga sinyal termodulasinya. Ini ya, sinyal informasi, sinyal carrier, ini adalah AM DSB SC. Nah, ketika kita filter salah satunya, kita bisa dapatkan sinyal SSB. Jadi ada dua cara untuk mendapatkan sinyal SSB, yaitu berdasarkan sinyal AM DSB FC atau berdasarkan sinyal DSB SC. Jadi di praktek pun akan ada dua nanti. Kita akan memperoleh sinyal SSB dengan dua cara. Kemudian adalah proses demodulasi, yaitu kita mengalihkan lagi sinyal SSB dengan XC. Orang tua ibu tuh emak, bapak manggilnya bapak, kakak mana bapak, terus ya bangga gitu. Oke, jadi ini adalah sinyal SSB, kemudian kita kalikan dengan sinyal carrier. Dapat kita lihat
bahwa hasil perkalian ini ada dua frekuensi, frekuensi informasi dan hasil menghasilkan satu lagi frekuensi di atasnya akibat translasi dengan sinyal frekuensi tinggi. Kemudian ini kita buang sehingga dapatkan sinyal informasi. Nah, dapat kita lihat ini adalah sinyal informasi asli dan ini adalah sinyal demodulasi. Ya, bedanya adalah bahwa untuk informasi asli lebih keras dari hasil demodulasi. Nah, masalah asalkan kita tidak asal ternyata setelah kita buktikan ucapan yang dihasilkan adalah sama. Kali ini adalah sound, ini adalah sinyal dari hasil Kita demodulasi. kan manggil orang tua ibu tuh emak, terus bapak manggilnya bapak, bapak mana bapak. Terus ya bangga gitu. Kemudian ini adalah sinyal XMT. Ya, kita punya XM1 ya. XM1. Iya, kita tuh manggil orang tua ibu tuh emak, terus bapak manggilnya bapak, bapak mana bapak. Terus ya bangga gitu. Oke, jadi itu semoga kita bisa mengambil kesimpulan mengenai modulasi AM-SB-FC, AM-SB-SC, AM-SSB, baik frekuensi tunggal maupun frekuensi kompleks. Dan kita juga sudah bisa bercerita pengamatan kita dari bagaimana sinyal-sinyal tersebut di domain waktu dan domain frekuensi. Artinya, bandwidth yang dibutuhkan oleh sinyal SSB jauh lebih kecil dibanding AM-DSB-FC atau AM-DSB-FC. Dari ini, keuntungan yang mau kita ambil adalah bahwa ini SSB bandwidthnya setengah kali yang dua ini, AM-DSB-FC maupun AM-DSB-SC. Frekuensi division multiplex. Jadi ini adalah aplikasi dari multiplex bahwa tidak setiap pengguna tidak terhubung dengan satu saluran ke tujuan, tetapi dia dimultiplex seperti ini. Jadi ini biasanya adalah sentral, di mana A akan terhubung ke multiplex untuk bisa terhubung dengan B, begitu dengan C. Kemudian konsepnya adalah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menggabungkan suara A, C, dan E ini agar bisa masuk ke dalam satu saluran yang sama. Multiplex prinsipnya adalah menjumlahkan sinyal. Jadi kalau sinyal A, B, dan C kita jumlahkan, maka dia akan tergabung di sini menjadi sinyal yang termultiplex, tergabung di dalam satu saluran. Nah, ini adalah spektrumnya, ini suara A, C, dan E. Karena kita ingat bahwa ternyata suara manusia ini berada di range frekuensi yang sama, sehingga ketika dia dijumlahkan, maka dia akan bertumpuk di domain frekuensi. Sehingga di penerima tidak bisa kita pisahkan, maka kita akan mendengar di sini suara A, C, dan E. Begitu juga di sini dan di sini. Nah, untuk itulah kita menggunakan modulasi dengan cara ini, bahwa setiap pengguna tidak langsung kita jumlahkan, tetapi dimodulasi dulu dengan frekuensi carrier yang berbeda, sehingga dia bisa ditata di domain frekuensi. Kemudian penerima, karena dia sudah berada di frekuensi yang berbeda, maka penerima bisa menyeleksi, memfilter informasi mana yang diinginkan. Jadi ini adalah pembagi tegangan, voltage divider. Sebenarnya di sini adalah sinyal yang sama termultiplex, tetapi dayanya lebih kecil. Kemudian filter ini yang berbeda. Masing-masing pengguna akan memfilter menggunakan bandpass dengan frekuensi yang diinginkan. Ya, kalau di MATLAB bisa kemarin dengan menyeleksinya di domain frekuensi. Ini adalah contoh ketika kita gunakan dalam saluran telepon, dia akan dimodulasi dengan frekuensi carrier F1, F2, dan F3, sehingga ini adalah sinyal multiplexnya. Nah, ini miliknya ini. Ini adalah saluran satu, saluran kedua, dan saluran ketiga. Ini ketika dia dimultiplex, kita jumlahkan. Karena frekuensi carriernya sudah berbeda, maka dia akan berada di range frekuensi yang berbeda. Jadi sinyal termultiplex ini ternyata di domain frekuensi dia terpisah. Oke, jadi ini konsep multiplex dengan sinyal AM. Nah, kemudian jika sinyalnya kompleks, artinya akan membutuhkan band yang lebih besar ketika dimultiplex. Ini kalau kita gunakan AM-DSB FC ya, AM-DSB FC. Kemudian ini ketika kita gunakan AM-SSB, nah ternyata hasil multiplexnya ini adalah SSB dengan formasi yang pertama, saluran pertama, kedua, ketiga. Ketika kita multiplex, dapat kita lihat bandwidthnya lebih efisien ketimbang kita menggunakan AM-DSB FC, karena kita hanya melewatkan salah satu sidebandnya saja. Nah, ini kalau kita gunakan sinyal audio, kalau kita lihat, ini adalah AM-DSB FC. Kemudian ini kalau kita multiplex, jadi ada frekuensi yang kecilnya ini masih overlap. Ini yang harus
tata ini harusnya digeser lebih jauh lagi. Yang merah ini harusnya di sini, yang kuning ini harusnya lebih di sini agar dia tidak saling overlap. Nah, kemudian ini ketika kita menggunakan sinyal SSB, di mana tahapannya adalah kita membangkitkan dulu AMDSB SC dengan balance modulator, kita mengalihkan sinyal informasi dengan carrier 1, informasi kedua dengan carrier kedua, informasi ketiga dengan carrier ketiga, di mana ini dibuat ya kalau nilai 5 kHz, maka 100 upper side frekuensinya ada 100 sampai 105. Karena ini dari 0 FC tambah FM1 sampai FC tambah FM max. Kemudian ini ditempatkan di 105 sampai 110. Ini 105 sampai 110 untuk saluran kedua, kemudian 110 sampai 115 untuk saluran yang ketiga. Dan seterusnya. Nah, ini kita simulasikan. Pertama, ini sinyal carrier. Informasi yang pertama kita kalikan dengan sinyal carrier. Cuman di sini tidak kita gunakan 100 ya. Ini kita gunakan 6000. Kemudian ini 9000 kira-kira ini 12.000 nanti bisa dilihat di programnya. Jadi intinya kita dapatkan dulu sinyal DSB-SC untuk keempat saluran. Ini ya, ini sinyal AM DSB SC dengan balance modulator mengalihkan sinyal informasi dengan carrier sebagaimana yang sudah kita contohkan pada minggu lalu. Kemudian kita filter, ambil hanya upper sideband-nya, dan ini pun kita batasi hanya 5 kHz. Yang lainnya ini kita buang. Kemudian masing-masing ini kita multiplex, gabung. Nah, sekarang dia berada di range frekuensi yang berbeda. Sinyal inilah yang kita lewatkan di saluran FDM, frekuensi division multiplex. Oke, jadi realnya adalah seperti ini. Tapi kita sering menunjukkan di buku atau di sistem adalah ini. Ini adalah saluran pertama, informasi saluran pertama, informasi saluran kedua, informasi saluran ketiga, informasi saluran keempat. Dia bisa ditempatkan di sini karena ada modulasi. Silakan dicoba. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.